wanita mengelola cintanya terlalu berlebih, mengelola hatinya berlebih. Bisa juga ada orang yang putus cinta, kita lihat mahasiswa yang ada di Jawa Timur kemarin, bunuh diri. Ya, banyak wanita-wanita yang lompat gedung, padahal dia mahasiswa yang berprestasi. Tapi dikalahkan sama rasa, karena perasaan itu mulia hatinya. Ya, nah maksud saya, ayo para wanita bangkit juga dari diri kalian sendiri untuk nggak gampang menetapkan seseorang yang layak di hati kamu. Lawan seseorang yang sudah melanggar hak kamu. Dan jangan pernah merencanakan kematianmu karena soal rasa. Tapi rencanakan masa depanmu dan tinggal mereka yang tidak berharga untukmu. Berarti kalau nanti punya pasangan yang kasar, harus kita lawak. Lawan. Tadi tapi Aldi belum jawab dari tadi tentang isu KDRT ini. Kayaknya Bang, kalau KDRT keberatan dah. Bang, macet Bang. Nah, macet. Gimana cara nanganin macet? Ya, kalau macet itu banyak faktor ya, Mbak. Ya. Saya suka nih. Udah serius nih. Ya, Pak ya. Iya. Jadi mungkin volume mobilnya yang kebanyakan. Jalannya kekecilan, makanya saya bilang banyak faktor. Di luar negeri banyak orang pakai sepeda. Nah, solusinya nanti gimana di Ya dapil? kita lihat. Kalau di dapil saya misalkan, oh ini mobilnya kebanyakan. Ya, diterapkan. Soalnya kalau di daerah Jawa Barat itu, yang saya tahu, banyak kan macet itu karena keberadaan angkot yang ngetem Jawa Barat itu sembarangan. luas, Pak. Iya, Tapi maksudnya juga bagian Jawa Barat yang nggak macet ada. Cianjur bagian. Iya, tapi rata-rata itu karena mungkin transportasi banyak umumnya tidak terintegrasi. umumnya tidak Iya, terintegrasi. di Kota-kota khusus mungkin. Iya, kota-kota besar maksudnya kan. Misalnya kayak Bandung, ya kan. Ya kalau Bandung bukan dapil saya, tanya yang dapilnya sana. Ya, ini mewakili semua lah. Betul, tapi saya pernah ke daerah dapilnya Bang Aldi itu. Daerah mana? Karawang. Ya. Kalau naik angkot, lama kan ini kenapa? Lagi ngetem kali, kok lama banget. Wah, ngetem gitar. Itu nyetem. Nyetem. Jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Itu nyetem. Coba apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Iya pertanyaan Itu aja belum kejawab apa ini? Pertanyaan lagi. Kita bisa nggak sih membuat sebuah atmosfer seperti di yang paling dekat aja Singapura. Kita semua berjalan kaki. Kayak di Orchard itu ya. Jadi transportasi umumnya atau mobil-mobil kendaraannya itu tidak membuat hektik atau bikin macet. Jadi orang-orang dilatih untuk berjalan kemana-mana. Bisa nggak kita bikin kayak gitu? Oh, kalau saya nih ya, kita berkaca aja Iklimnya dibikin begitu. dari Jakarta itu sulit. Sebabnya apa? Orang rata-rata nih, kalau di Singapura mungkin tempat tinggal sangat dekat sekali dengan tempat kerja atau mudah terjangkau dengan transportasi umum. Di kita, Pak Haji, itu kebanyakan orang yang kerja di Jakarta itu rata-rata tempat tinggalnya di Depok, di Bekasi, Tambun. Tangerang, Komuter ya? Cikupa. Jadi untuk berjalan kaki gempor. Jadi solusinya adalah transportasi umum harusnya menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok. Betul. Terutamanya yang di sekitar Jabodetabek dulu aja deh gitu. Sekarang kan kalau MRT aja kan baru sampai Lebak Bulus. Maksud saya gini, Fit, memang bukan berarti dari Cikupa jalan ke Jakarta jalan kaki. Bukan. Tertentu sentral. Sentralnya gitu loh, sentralnya. Ya berarti sentralnya adalah berikanlah lapangan pekerjaan yang memungkinkan masyarakat itu bisa kerja tidak jauh dari rumah. Atau mungkin Kan dari aspirasi nih. Tadi Ini balik lagi aspirasi ke, masyarakat. Balik Iya. apa ke lahannya dulu, lahan pejalan kaki kan orang suka diambil sama pemotor. Gimana mereka bisa jalan kaki? Sebenarnya gini sih Pak Haji, itu tadi bagus banget ya masukan kita bahwa Singapura agar disiplin, tertib. Tapi kita harus compare, kita nggak bisa memakai baju kita untuk orang lain karena beda ukuran. Nah, ini sama nih baju Aldi dan dijual. kita nggak bisa memakaikan Pesannya atau pas menyamakan konflik permasalahan area yang satu dengan yang lain. Ya. Populasi kita besar. Singapura kan mungkin terhitung ya jumlah penduduknya, sedangkan kita udah berapa ratus juta penduduk. Nggak, maksud saya di tapi DKI aja paham, gitu. Untuk mengatasi itu sebenarnya tinggal kebijakan dari kita nantinya akan berdampak. Kita udah ngobrol, bukan ngobrol warung kopi ya, tapi ada ujung yang dirasakan dan berdampak buat rakyatnya di sini ya. Karena ini bukan hanya tontonan, tapi kan diupload sosial media yang orang-orang bisa, Lihat. mungkin yang punya kewenangan bisa menonton. Yes. Ya mungkin salah satunya adalah kesadaran diri kitanya dulu deh. Ini kita peradaban, arus ombak besar, nggak bisa kita rubah arusnya, tapi kita berselancar di atas ombak itu. Kenapa? Nggak bisa ngerubah peradaban dengan singkat. Ini pekerjaan masif yang harus dilakukan untuk semua orang. Kesadaran diri yang pertama. Dan undang-undangnya adalah mungkin membatasi usia kendaraan. Gitu, usia kendaraan usia 10 tahun, sisanya ayo pemerintah bayar balik kendaraan-kendaraan orang yang usianya sudah tidak layak. Tapi jangan biarkan hanya membuat aturan tapi tidak memikirkan rakyatnya seperti apa. Beli balik anggaran-anggaran orang itu.
Yang udah 10 tahun misalkan dia udah beli motor, tapi motor dia nggak boleh karena udah 10 tahun usianya, dibatasi. Tapi jangan hanya membatasi untuk Iya, aturannya. tapi nggak ada Tapi solusinya. solusinya adalah Iya. beli balik, pakai anggaran. Setelah itu mau dimusnahkan silakan, itu punya milik negara, tapi tidak menghakimi dan mengangkani hak-hak rakyat. Oke. Jagoan saya nih Pak. Saya udah mulai suka sebagai masyarakat, saya udah mulai Suka suka. ya, Bahwasanya ini yang saya bilang, nggak cuma artis, tapi beliau menguasai masalah. Cocok berarti dia. Menguasai Mungkin medan. sahabat saya punya ide yang belum dia keluarkan. Bisa kan ditanya lagi. Coba. Kita coba sekali lagi. Saya mohon sekali lagi coba ya. Coba. Saya nggak ada ide apa-apa. Di, ini seandainya lu dengan gaya Ya. lu begini, tiba-tiba lu terpilih besok, Ya. apa yang lu akan lakukan di sana? Ya, insya Allah saya akan mundur. Udah kepilih lu mundur. Gimana sih? Kayak yang bercanda-bercanda di. Ini serius Vicky, serius Aldi? Atau mau jual SK-nya ke partai? Bisa juga. Kan bisa. DPW-kan diri. Iya. Udah Pak, jangan Pak, bercanda, Aldi mau jangan bercanda deh Pak. Hah? Emang sih bisa kepilih Pak? Kalau, kita nggak nggak ada tahu yang ya. tahu. Tiba-tiba lu terpilih. Ya jangan kalau-kalau lah. Aldi, gini Aldi, sebagai teman dan sahabat, saya menghormati sosok Aldi Taher, Iya. ya. Tapi sekarang kita berdiri bukan sebagai pertemanan, tapi berdiri mewakilkan partai kita, Aldi. Ya saya nggak mau banyak bicara Pak. Lihat aja Pak. Tapi konstituen Aldi berharap loh buat Iya. Aldi jadi. Iya. Aldi semangat kan buat bisa jadi? Semangat nggak saya tanya? Semangat nggak? Itu dulu semangat nggak? Nggak tahu. Bisa nggak beli anjing buat ngegigit orang? Ada nggak? Gara-gara beli anjing buat ngegigit orang nggak? Ya kan udah. Kesel kan? Saya nggak mau ngumbar janji Pak. Ya itu bukan Janji umbar itu janji, berapa? tapi itu planning. Visi misi yang dibawa tuh apa? Itu program Niat-niat kita, Di. baik, kebijakan Ayo, yang ayo, akan pelan, dibawa pelan, tuh pelan, apa? Vicky, gue mau tanya dong. Lu kan sama dia satu partai. Kalau lu melihat Aldi sebetulnya dia ada semangat untuk maju atau jadi caleg nggak sih? Kalau kayak lihat kayaknya ogah-ogahan begini. Ya sebenarnya gini ya. Jelasin, Pertarungan partai politik itu pertarungan nasib dan takdir yang tidak satu pun orang bisa menentukan nasib orang. Ya, iya nggak Salim lagi lo. Dia saling mulu ntar pulang bawa besek nih. Tadi Pak Haji bilang kan, Iya. ya random. Harga kursi dia 150.000. Anggaplah patungan partai dan lain-lain suaranya. Memupuni dia sebagai kursi yang terakhir misalnya. Tiba-tiba ya orang senang-senang aja karena ngeliat tayangan ini ataupun Iya, ngeliat iya. keseharian dia. Iya. Insya Kan Allah. juga banyak ya dari buruh-buruh pabrik yang punya hak pilih. Itu sosial medianya banyak. Iya. Nah random nasib itu. Betul. Gitu. Begitu dia milih dan terpilih, nah minimal jangan mengecewakan rakyat Itu. yang sudah Itu. memilih itu. Gitu. Bener, Apa? tadi lu bilang kalau gue kepilih, gue mundur. Ya kalau saya nggak mampu mundur. Kalau udah tahu nggak mampu ngapain maju? Emang dibayar berapa sih di Perindo? Justru karena nggak dibayar. Makanya ogah-ogahan. Oh ini makanya ini. Ini terbukti kan berarti Perindo tidak pernah money politik. Jadi Tapi diperhatikan kan APK-nya. awalnya kiranya semuanya. bakal dibayar gitu ya. Ini udah kelihatan Yang Ki. bayar Allah. Nih kita udah kelihatan Ki. Ini satu Apa? partai aja kayaknya udah nggak sejalan nih. Oh nggak sejalan dong. Nggak, saya berusaha untuk meluruskan supaya Aldi. Vicky iya, tapi dia kayaknya Aldi, susah nih. Aldi bangkit di. Iya, Vicky. Gitu. Kita nggak boleh ego sama diri kita. Di belakang Aldi, tau nggak? Ada istri yang udah meluangkan waktunya bangun tidur di tengah malam. Ya Doain 3/4 malam untuk mendoakan Aldi. Masa Aldi mau mengecewakan orang sekeliling yang Aldi cintai? Betul. Udah mendoakan rakyat yang memilih, udah buang kuota untuk menonton agar dia tahu sosok Aldi seperti apa. Ya. Begitu dia ke TPS, lihat nih bayangkan kita nggak tahu nanti 14 Februari hujan atau panas, dia bawa anaknya dari Kerawang mencoblos, berbondong iya. untuk nyoblos Aldi. Aldi dan lu Ya, terpilih. masa Aldi harus membiarkan Iya, Makanya begitu saya nggak mau aja? berjanji apa-apa, ngeri. Ini bukan bicara soal Bukan janji, janji, tapi Aldi. ada- Ini bukan bicara soal janji, tapi ini apa hak kontribusi yang udah Aldi berikan dari orang yang sudah memberikan untuk Iya. Aldi. Nanti lihat nanti aja. Ya, Ada tapi tombak nggak sih Pak? Apa? Sabar. Saya nggak mau berjanji. Saya nggak mau berjanji, ngeri. Makanya denger Ya dari yang denger ceritanya tadi. sampai bawa-bawa ayat, bawa-bawa keluarga ya Allah. Ya, Saya nggak mau berjanji ngeri, Pak. kita cuma Ngeri, pengen Pak. tahu seberapa semangat dan yakin Aldi untuk maju itu aja sih. Begini deh, gini. Gini aja kalau saya nggak semangat maju nggak mungkin saya ada di kotak suara, udah gitu aja. Iya, tapi udah dia- ini nggak perlu diobrolin, udah Aldi, dilakuin. Aldi, ini saya tendang kaki saya sakit. Sakit, aku nggak mau sakit.